dapat disaksikan secara streaming melalui kanal YouTube Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK. Saya akan menyapa terlebih dahulu tamu yang sudah bergabung dalam ruang virtual ini. Yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, yang kami hormati Gubernur, para wali kota, dan para bupati. Lalu selamat siang dan yang kami hormati juga Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dr. Iwan Syahril PhD. Selamat siang, Mas Dirjen. Selamat siang, Mbak Dia. Apa kabar? Telah bergabung juga bersama dengan Mas Dirjen pada ruang virtual, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Profesor Dr. Nunu Suryani MPD. Selamat siang, Bu Nunu. Lalu Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Dr. Haji Yaswardi MSI. Selamat siang, Direktur Mbak Ria. Dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Anak Usia Dini, Dr. Santi Ambarukmi MED. Selamat siang, Bu Santi. Selamat siang, Mbak. Guru, selamat siang. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Dasar, Dr. Andes Rahmadi Widiharto MA. Selamat siang, Pak Rahmadi. Selamat siang, Mbak Dia. Dan yang sama-sama kita banggakan, Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Dr. Praptono. Selamat siang, Pak Praptono. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Dan selamat siang serta salam sehat juga kami ucapkan kepada para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota, para Kepala P4TK, penyelenggara pendidikan guru penggerak Angkatan 3, para pengajar praktik, instruktur, fasilitator, dan calon guru penggerak Angkatan 3 yang telah lolos seleksi. Mengawali kegiatan siang hari ini, marilah bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin kami mohon untuk duduk dengan sikap sempurna. Pendidikan Guru Penggerak atau yang biasa kita sebut dengan PPGP adalah program pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada kepemimpinan pembelajaran agar guru dapat menggerakkan komunitas belajar di sekitarnya yang dapat mewujudkan merdeka belajar peserta didik. Setelah sukses menyelenggarakan pendidikan guru penggerak Angkatan 1 dan 2 yang berhasil menemukan dan menggali potensi-potensi guru dalam menciptakan metode pembelajaran untuk memerdekakan murid meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia saat ini, tidak menyurutkan semangat kami untuk kembali membuka program pendidikan guru penggerak untuk Angkatan 3 bertepatan dengan bulan kemerdekaan ini. Pada siang hari ini,
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan berkenan membuka secara langsung pendidikan guru penggerak Angkatan 3. Lalu bagaimanakah proses seleksi dan persiapan pendidikan guru penggerak Angkatan 3 ini? Mari kita ikuti bersama laporan Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang kami hormati Dr. Praptono, kami persilakan untuk menyampaikan laporan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan bahagia buat kita semuanya. Yang saya hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Nadiem Anwar Makarim. Yang saya hormati Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Iwan Syahrir. Yang saya hormati Sekretaris Direktorat Jenderal GTK, Ibu Nunuk Suryani, Bapak Ibu Direktur, Ibu Santi Ambarukmi, Bapak Rahmadi, dan Bapak Yaswardi. Yang saya hormati para gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia. Yang saya hormati para kepala P4TK dan PLT LP2KSPS. Yang saya hormati para calon guru penggerak, para pengajar praktek, para fasilitator, dan yang tidak lupa yang saya muliakan dan saya banggakan, para guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan, para undangan yang hadir di webinar pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa panjatkan, mudah-mudahan kita semuanya terlindungi dari wabah COVID-19 dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita sampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga dan sahabatnya. Mas Menteri dan Pak Dirjen yang saya hormati, segenap para undangan, izinkan saya untuk melaporkan beberapa hal terkait dengan kegiatan pembukaan pendidikan calon guru penggerak angkatan yang ketiga. Kegiatan ini adalah merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan program prioritas nasional. Pendidikan guru penggerak akan menancapkan 4 pilar perubahan dalam layanan pendidikan nasional kita, yaitu kepemimpinan pembelajaran, pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, serta komunitas praktek. Dalam rangka untuk menancapkan 4 pilar pendidikan guru penggerak ini, maka pada angkatan yang ketiga ini, kami izin untuk melaporkan pada Pak Menteri, pada Pak Dirjen, dan Bapak Ibu sekalian, bahwa sebanyak 2.800 calon guru penggerak, 523 pengajar praktek, dan 146 fasilitator akan terlibat dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak angkatan yang ketiga. Dan kepada para calon guru penggerak akan diberikan intervensi melalui kegiatan pelatihan selama 9 bulan dengan 3 paket modul. Yang pertama adalah paradigma dan visi guru penggerak, praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, dan kepemimpinan pembelajaran. Mas Menteri dan Pak Dirjen yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, kami juga ingin melaporkan kepada Bapak bahwasanya para guru penggerak yang mereka sudah selama ini mengikuti program ini, wabil khusus di Angkatan 1, di Angkatan 2, mereka telah menghasilkan sejumlah karya tambahan, diantaranya adalah catatan praktek baik dalam bentuk buku yang sudah tertulis baik dan diterbitkan. Ada juga yang menghasilkan karya dalam bentuk puisi, kemudian video-video pembelajaran. Dan mereka semuanya sudah banyak mengisi di portal Guru Berbagi. Nah, pada kesempatan siang hari ini,
juga ada sebuah karya istimewa yang dihasilkan dari komunitas belajar guru penggerak berupa sebuah lagu yang akan didedikasikan untuk menjadi Mars Guru Penggerak dan insya Allah akan ditayangkan pada kesempatan siang hari ini. Mas Menteri, Pak Dirjen, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon kepada Mas Menteri untuk memberikan arahan, kepada Pak Dirjen untuk memberikan arahan dan sekaligus untuk berkenan membuka bimbingan teknis pendidikan calon guru penggerak angkatan yang ketiga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semuanya, selalu menjadikan kita adalah orang-orang yang terus berkontribusi untuk pemajuan pendidikan nasional kita, dan mudah-mudahan program guru penggerak yang hari ini sudah sampai di angkatan yang ketiga dan angkatan-angkatan berikutnya akan berjalan dengan baik dan akan bisa memberikan kontribusi besar untuk lahirnya pemimpin-pemimpin pendidikan, pemimpin-pemimpin pembelajaran di masa yang akan datang. Saya kira itu beberapa hal yang dapat kami laporkan. Dengan ucapan yang sangat tulus, saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Mas Menteri, Pak Dirjen, dan seluruh tamu undangan pada kegiatan siang hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Praptono yang telah menyampaikan laporan penyelenggaraan seleksi dari program pendidikan guru penggerak angkatan 3. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Praptono, bahwa tidak hanya menciptakan inovasi-inovasi baru dalam menciptakan metode pembelajaran bagi peserta didik yang dilakukan oleh para calon guru penggerak ya selama mengikuti proses pendidikan ini, tetapi juga menghasilkan karya berupa buku, dan tadi disebutkan juga ada lagu yang diciptakan untuk penyemangat para guru yang sedang mengikuti program pendidikan ini. Lagu-lagu ini diciptakan oleh para komunitas guru penggerak. Dan pada kesempatan kali ini, pertama kalinya lagu Mars Guru Penggerak ini akan kita sama-sama saksikan. Mari kita saksikan bersama video lagu Mars Guru Penggerak. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi
negeri. Ya, demikian tadi sama-sama kita saksikan bersama lagu Mars Guru Penggerak. Dari Mars, dari musiknya saja sudah menyemangati kita ya. Saya yang bukan guru aja sudah bersemangat, apalagi para guru calon penggerak, guru penggerak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sambutan sekaligus penjelasan mengenai kebijakan program guru penggerak. Mas Dirjen Dr. Iwan Syahril, PhD, kami persilakan Mas Dirjen. Terima kasih Mbak Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Makarim, Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Bapak Ibu pejabat eselon 1, eselon 2, dan koordinator Pokja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Ibu instruktur, fasilitator, pengajar praktik, pendidikan guru penggerak, dan khususnya yang saya banggakan, Bapak Ibu calon guru penggerak di pendidikan guru penggerak angkatan yang ketiga. Siang hari ini saya sangat bersyukur dan senang sekali bisa bersilaturahmi melalui forum yang berbahagia ini. Terutama karena kita di sini semua berkumpul dengan berbagai pemangku kepentingan semua yang peduli dan memiliki tanggung jawab serta semangat untuk memajukan transformasi pendidikan Indonesia. Dengan rahmat dan kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa, program pendidikan guru penggerak sudah memasuki angkatan yang ketiga. Acara pembukaan ini menandai bahwa serangkaian proses pendidikan selama 9 bulan ke depan untuk semua Bapak Ibu yang terlibat di pendidikan guru penggerak angkatan 3 secara resmi akan dibuka langsung oleh Mas Menteri. Para guru tangguh dari berbagai provinsi akan memulai perjalanannya menjadi guru penggerak yang akan didampingi oleh pengajar praktek dan fasilitator. Mas Menteri dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, izinkan saya mengucapkan selamat kepada 2.801 guru, 523 pengajar praktek atau pendamping, dan 146 fasilitator terbaik yang telah terpilih untuk mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan yang ketiga ini. Saya yakin semua proses yang dilalui Bapak Ibu guru saat mengikuti seleksi tentunya sangat tidak mudah dan penuh perjuangan. Mulai dari menyiapkan dokumen administrasi, menuangkan pengalaman dalam bentuk esai, sampai simulasi mengajar dan wawancara. Sebelumnya sudah ada 2.460 calon guru penggerak dan 507 pengajar praktek yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 1, serta sebanyak 2.800 calon guru penggerak dan 564 pengajar praktek yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan kedua. Jika kita melihat, mendengar, dan merasakan berbagai cerita dari calon guru penggerak dan pengajar praktek yang sudah saya temui dan juga Mas Menteri juga ikut menyaksikan, ikut langsung bertemu dan bersilaturahmi dengan berbagai guru penggerak dari berbagai daerah, kita menyaksikan ada nyala baru, ada semangat baru yang tumbuh dalam jiwa Bapak Ibu para pendidik di Indonesia ini. Ada sebuah tujuan dan harapan baru. Mas Menteri dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, saya akan sebelum menyampaikan tentang guru penggerak, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama tentang hubungan pendidikan dan kebudayaan, dan yang kedua tentang merdeka belajar. Bapak Ibu semua, pekerjaan kita di bidang pendidikan bukanlah sekedar untuk membahas kurikulum atau hasil belajar atau sekedar mengajar mata pelajaran. Namun yang kita lakukan bersama-sama adalah sebenarnya melahirkan masa depan. Sekali lagi, kita semua sebagai pendidik, tugas kita ini sebenarnya adalah melahirkan masa depan, melahirkan generasi pembaharu yang akan menjawab panggilan dan tantangan zaman, baik zaman yang masa kini maupun zaman yang masa depan. Karena itu pekerjaan kita di bidang pendidikan ini adalah sebuah upaya untuk membangun peradaban. Inilah yang dinamakan hubungan antara pendidikan dan kebudayaan yang sangat menjadi filosofi yang sangat kuat dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang saling berkaitan. Kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan dalam konteks peradaban, bukan
pakaian atau makanan, tapi lebih besar, yaitu adalah peradaban. Karena itu Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, pernah menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Artinya, kebudayaan apa atau peradaban apa yang kita cita-citakan, kita tanam benihnya, kita rawat benihnya, dan tumbuhkan sehingga nantinya akan mencapai tujuan tersebut. Pada masa perjuangan kemerdekaan, Ki Hajar dan kawan-kawan, mereka memiliki cita-cita sebuah bangsa yang merdeka. Jadi pendidikan yang dilakukan pada waktu itu di taman siswa dan sekolah-sekolah lainnya, bertujuan untuk mencapai peradaban Indonesia yang merdeka, bangsa yang merdeka, dan mereka berhasil melakukannya. Nah, kita sekarang ketika sudah merdeka memiliki cita-cita untuk jadi bangsa yang maju, bangsa yang setara sejajar lahir dan batin dengan bangsa-bangsa lain. Misalnya saat ini kita memiliki cita-cita Indonesia 2045, Indonesia emas. Karena itu, apa yang kita lakukan sekarang untuk mewujudkan mimpi bangsa kita, mewujudkan mimpi kemerdekaan dan pembangunan kita, maka pendidikan memegang peranan yang sangat penting. Disinilah hubungan antara pendidikan dan kebudayaan. Sekali lagi, pekerjaan kita di bidang pendidikan bukan saja tentang kurikulum, assessment, atau teknik-teknik pengajaran, tapi kita adalah melahirkan masa depan, melahirkan generasi pembaharu. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, selain nantinya tentang guru penggerak, adalah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini sebenarnya adalah sebuah filosofi yang berpijak pada filosofi pendidikan Indonesia, khususnya filosofi Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Kalau kita lihat di logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, itu ada kata-kata Tut Wuri Handayani. Tut Wuri Handayani merupakan sebuah rangkaian dari slogan Ki Hajar yang sangat terkenal, yaitu Ing Arso Sumtulodo, Ing Madio Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani. Bahwa seorang pendidik itu dia menjadi seorang teladan, dia seorang pembangkit semangat, dan dia seorang yang akhirnya memberdayakan peserta didiknya untuk menjadi orang-orang yang mandiri atau orang-orang yang merdeka. Jadi Tut Wuri Handayani sebenarnya adalah sebuah komitmen bahwa sistem pendidikan kita akan menghasilkan manusia-manusia yang merdeka. Untuk bisa mencapai itu, maka mereka harus merdeka pula dalam konteks belajarnya, bukan saja buat siswanya, tapi juga buat guru-gurunya. Nah, inilah yang sebenarnya esensi dari apa itu Merdeka Belajar. Kita ingin menghasilkan manusia-manusia yang merdeka, sesuai dengan filosofi pendidikan Indonesia yang digagas oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Tut Wuri Handayani, itu sebenarnya janji untuk menjadikan hasil dari pendidikan itu adalah manusia-manusia merdeka lahir dan batinnya. Nah, selanjutnya saya akan bercerita tentang latar belakang program guru penggerak ini. Latar belakang dari gagasan program guru penggerak ini adalah ingin menghidupkan kembali bahwa pemikiran-pemikiran filosofi pendidikan Indonesia, terutama gagasan dari Bapak Pendidikan kita tersebut, bisa hadir di ruang-ruang kelas di Indonesia dalam membangun ekosistem pendidikan Indonesia yang merdeka belajar, yang selalu berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid, inilah yang harus menjadi orientasi utama setiap pendidik dan setiap pemangku kepentingan pendidikan Indonesia. Seperti yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara hampir 100 tahun yang lalu ketika mendirikan Taman Siswa di tahun 1922, bahwa setiap pendidik itu haruslah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Yang dimaksud dengan berhamba di sini adalah sebuah komitmen bahwa tujuan atau komitmen yang sangat kuat adalah sebagai seorang pendidik adalah untuk memberi layanan yang sebaik-baiknya kepada semua peserta didik. Lalu kenapa ada program pendidikan guru penggerak? Esensi dari kenapa kita melahirkan atau menggagas program pendidikan guru penggerak ini adalah untuk membuat sebuah perubahan atau transformasi paradigma baru dalam kepemimpinan pendidikan Indonesia. Jadi sekali lagi ini adalah transformasi paradigma kepemimpinan pendidikan di Indonesia. Apa yang menjadi esensi dari paradigma baru ini? Pertama, berpusat kepada murid. Melalui program guru penggerak ini, kita ingin mengubah paradigma kepemimpinan pendidikan Indonesia dari paradigma kepemimpinan yang berfokus pada administrasi pendidikan menjadi paradigma yang berfokus kepada pembelajaran murid. Sekali lagi, dari paradigma yang tadinya fokus kepada administrasi pendidikan
menjadi paradigma yang berfokus kepada pembelajaran murid. Kita ingin pemimpin-pemimpin pendidikan kita adalah pemimpin-pemimpin yang memandang anak dengan rasa hormat, yang menomorsatukan murid dalam setiap keputusannya, baik sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah, atau bentuk kepemimpinan pendidikan lainnya. Melalui program pendidikan guru penggerak ini, kita akan lahirkan generasi baru kepemimpinan pendidikan Indonesia. Sekali lagi, program guru penggerak ini adalah program kepemimpinan. Orientasi kepemimpinan kita menyempurnakan orientasi sebelumnya untuk menjawab tantangan zaman kita yang mengharuskan kita mau tidak mau fondasi utama adalah fokus kepada pembelajaran muridnya. Itu yang pertama, berpihak kepada murid. Yang kedua, ketika melihat murid, maka yang dilihat adalah pemimpin-pemimpin yang mendorong pendidikan yang holistik. Jadi melalui program guru penggerak ini, kita ingin menghasilkan pemimpin pendidikan yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Kalau kita menggunakan bahasa dari Ki Hajar Dewantara, kita lakukan itu harus seimbang antara olah cipta, kognitif, olah rasa, afektif, olah karsa. Ini sangat unik ya. Ada karsa, ada kemauan, dan olahraga. Fisiknya juga harus baik. Jadi keseimbangan lahir dan batin inilah yang menjadi esensi dari pendidikan. Harus seimbang, nggak boleh timpang. Nah, ini kita sudah, saat ini kita memiliki profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan pendidikan Indonesia untuk menangkap holistik tadi. Yang dinamakan profil pelajar Pancasila ini adalah untuk bagaimana murid-murid Indonesia menjadi pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi yang bisa bersaing secara global, namun memiliki fondasi nilai-nilai sesuai kearifan lokal Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Guru-guru Indonesia dan para pemimpin-pemimpin pendidikan Indonesia harus bertujuan bagaimana menumbuh kembangkan murid menjadi manusia-manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, yang mandiri, yang bernalar kritis, yang kreatif, bergotong royong, dan memiliki kebinekaan bukan saja dalam konteks nasional, tapi juga global. Inilah yang kedua. Jadi berpihak pada murid, mendorong pendidikan yang holistik, dan yang ketiga, paradigma baru ini adalah dia pemimpin itu harus bisa menjadi coach atau mentor bagi pendidik yang lain. Melalui program pendidikan guru penggerak, kita ingin menghasilkan pemimpin-pemimpin pendidikan yang bukan saja mampu mengajar dengan kreatif, dengan inovatif, sesuai dengan kemajuan zaman, namun bisa juga untuk menjadi pelatih atau mentor bagi teman-teman atau rekan-rekan sejawatnya. Mereka bersemangat dalam membagikan ilmunya, memiliki passion untuk mengembangkan guru yang lain, pendidik yang lain. Karena guru penggerak, pemimpin-pemimpin pendidikan dan paradigma baru ini percaya bahwa perubahan perlu kita lakukan dan dilakukan secara bersama-sama sehingga ekosistem pendidikan kita menjadi ekosistem pendidikan yang berdaya. Dan yang keempat, paradigma baru adalah menjadi teladan dan agen perubahan. Melalui program pendidikan guru penggerak, kita ingin menghasilkan pemimpin-pemimpin pendidikan yang tidak saja mengembangkan dirinya secara aktif, namun juga menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikannya. Mereka memiliki panggilan, mereka melihat masalah-masalah yang tersulit, bukan lari dari situ, tapi memiliki sebuah panggilan dan itu merasa tertantang untuk mampu memecahkan masalah-masalah tersulit di bidang pendidikan. Dan ini menjadi orientasi utama mereka, karena mereka ingin bagaimana layanan kepada murid, bagaimanapun kondisinya, itu bisa terus kita tingkatkan. Mereka memiliki resiliensi, daya juang yang tangguh sebagai pemimpin dan sebagai penggerak perubahan. Berpihak pada murid, mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, mereka menjadi coach atau mentor bagi pendidik yang lain, dan mereka menjadi teladan dan agen perubahan yang memiliki resiliensi yang tangguh dalam berbagai kondisi yang ada. Dalam beberapa observasi saya, bertemu dengan berbagai guru penggerak dari berbagai tempat di Indonesia, saya melihat bahwa calon guru penggerak dan juga termasuk pengajar praktek dalam observasi saya itu, pertama mereka memiliki resiliensi yang tinggi. Seperti Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini, pastinya menjalani semua proses awal seleksi yang sangat panjang itu tidak mudah. Namun mereka yang mudah menyerah itu tidak akan terfilter dengan sendirinya. Mereka yang banyak kemudian mikir yang hal-hal yang membuat mereka
menyerah, yaitu mereka tidak akan bisa lolos ke seleksi ini. Nah, tapi nanti penempaannya akan lebih panjang lagi, karena perjuangan Bapak Ibu selama program pun juga cukup luar biasa. Jadi ini yang saya lihat, mereka yang kemudian ditempa dalam pendidikan guru penggerak memiliki daya juang yang sangat tinggi. Yang kedua, mereka problem solver. Mereka itu orang yang melihat masalah itu tidak berhenti dengan keluh kesah. Ketika ada masalah yang sering saya dengar dan selalu di mana-mana ya, walaupun di Papua Barat atau di Kalimantan Timur atau di Sumatera Barat atau di Jawa Timur dan berbagai tempat yang lain, ketika ada masalah mereka itu kemudian selalu menceritakan apa yang sudah mereka lakukan. Mereka coba ini, belum berhasil, mereka coba itu, ada ternyata sudah lumayan berhasil dan coba lagi. Jadi selalu cara berpikirnya itu adalah growth mindset. Mereka tidak melihat bahwa mereka tuh mentok, ya saya cuma kemampuannya segini, itu biasanya nggak lolos dalam seleksi juga. Atau akan ditantang terus. Kalau saya bisanya segini, bagaimana saya kemudian ada masalah yang saya belum tahu, saya kemudian bisa belajar dan kemudian bisa memecahkan masalah tersebut mungkin pelan-pelan. Dan cara memecahkan masalah dan belajarnya itu dengan berkolaborasi. Guru penggerak itu tidak, atau calon guru penggerak yang saya temui itu mereka tidak berhenti dengan dirinya sendiri, mereka tanya sama guru penggerak yang lain, tanya kepada fasilitator, tanya kepada instruktur, tanya kepada pendamping atau pengajar praktek, dan lain sebagainya. Mereka itu senang berkolaborasi, dan ini merupakan sebuah hal yang luar biasa. Mereka terasa tidak sendirian. Dan kolaborasinya itu egaliter. Mereka tidak melihat struktur siapa jabatannya yang lebih tinggi. Mereka tidak melihat rentang usia. Bahkan kadang yang menjadi pendamping atau pengajar praktek lebih muda, tapi mereka tidak masalah. Karena guru penggerak itu adalah pembelajar, dan fokus mereka adalah memberikan bagaimana anak-anak bisa terlayani dengan lebih baik. Sehingga rentang-rentang yang biasanya sangat feodal ini, kita dalam cita-cita Indonesia Merdeka itu kan, kalau kita ingat presiden kita panggilannya Bung Karno, Bung Hatta, itu sebenarnya semangatnya egaliter. Bahkan Ki Hajar seorang Raden, seorang bangsawan, kemudian berubah menjadi Ki Hajar. Karena dia ingin memutus rantai feodal sehingga itu lebih egaliter. Dan ini yang saya lihat secara konsisten di berbagai komunitas guru penggerak. Mereka memiliki sense of urgency. Mereka merasa ketika ada masalah atau hal-hal yang sebenarnya mereka tuh udah banyak sekali tugas yang mereka lakukan sebagai guru, walaupun di pendidikan guru penggerak, tapi mereka tetap ingin untuk gregetan gitu. Ini ada hal-hal yang harus diselesaikan. Mereka coba untuk kemudian membangun komunitas, melakukan kolaborasi dan sebagainya, termasuk dengan sekolah-sekolah lain. Jadi artinya mereka cari guru-guru yang lain, juga saling sharing dan sebagainya. Mereka fokus kepada murid. Kata-kata murid yang tadinya mungkin jarang hadir dalam pelatihan guru, sekarang saya selalu mendengar setiap guru penggerak menyebutkan kata-kata murid. Mereka orang yang bekerja keras, going extra miles, dikasih mungkin tugas atau bebannya sudah cukup banyak, mereka merasa mereka masih bisa untuk melakukan hal yang lebih. Ini merupakan sebuah ketangguhan dari guru penggerak dan nilai altruistik. Semangatnya itu adalah bukan semangat yang hitung-hitungan, tapi lebih kepada bagaimana melayani, terutama orientasi kepada murid yang sangat kuat sekali. Inilah hal yang saya lihat yang luar biasa. Semoga saya yakin di angkatan ketiga akan jauh lebih baik tentunya dari yang sebelumnya, karena kita terus belajar dan terus meningkatkan untuk bisa lebih baik lagi. Untuk Ibu Bapak dan pengajar praktik dan fasilitator, saya izin menyapa semua pengajar praktik dan fasilitator. Saya percaya Ibu Bapak semua adalah teman perjalanan yang baik bagi calon guru penggerak saat mengikuti proses pendidikan selama 9 bulan ke depan. Ibu Bapak akan menjadi suluh semangat, embun inspirasi bagi calon guru penggerak untuk selalu belajar, berbagi, dan selalu berpihak kepada murid-murid Indonesia. Kepada Bapak Ibu Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan Kepala Dinas Pendidikan, izinkan kami memohon kepada Ibu Bapak semua untuk mendukung dan memberi restu kepada guru-guru hebatnya untuk mengikuti proses pendidikan guru penggerak selama 9 bulan ke depan. Restu Bapak dan Ibu akan membuat lapang perjalanan proses dan pasca pendidikan. Mereka-mereka ini, Bapak Ibu, calon-calon guru penggerak ini adalah calon pemimpin sekolah, pemimpin pendidikan, teladan, perubahan, penggerak perubahan yang ada di daerah Bapak Ibu masing-masing. Inilah calon kepala sekolah, pengawas sekolah masa depan untuk daerah Bapak Ibu. Terkhusus untuk Ibu Bapak Guru yang sudah terpilih dari 56 kabupaten kota,
yang akan mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ketiga. Saya yakin perjalanan selama 9 bulan tidaklah sebentar, tidaklah mudah. Semangat akan naik turun, tapi ingatlah, motivasi awal saat Bapak Ibu ikut seleksi. Ingat juga bahwa Bapak Ibu tidak sendirian dalam melalui ini semua. Ada pengajar praktek, ada fasilitator, ada rekan sama calon guru penggerak, juga ada rekan instruktur yang bisa menjadi sumber energi yang tak terbatas. Ibu Bapak semua adalah bagian dari komunitas pembelajar yang senantiasa insya Allah terus saling mendukung, saling memberikan semangat. Desain kurikulum pendidikan guru penggerak ini dirancang oleh khususnya para guru, kepala sekolah, praktisi pendidikan yang tidak hanya terbaik di bidangnya, tapi memiliki pengalaman panjang dalam mengajar di kondisi real yang ada di dalam kelas dengan berbagai macam permasalahan dan kemudian yang sangat kontekstual dengan keseharian yang ada di lapangan. Beberapa materi dan konsep mungkin sudah pernah Bapak Ibu pelajari. Teruslah untuk dalami materi-materi tersebut. Beberapa materi mungkin masih baru, asing. Ayo kita sama-sama belajar dan coba untuk terapkan. Jika Ibu Bapak merasa tidak yakin atau bingung atau mungkin merasa masih keliru dalam menerapkan di dalam kelas, itu adalah bagian dari proses belajar. Jangan takut. Yang namanya belajar pasti ada proses gagal-gagalnya, dan itu adalah bagian dari proses belajar. Nah mungkin kalau kita belajar belum pernah naik sepeda langsung bisa ngebut kencang, pasti ada jatuh-jatuhnya dulu, pasti mungkin seperti saya waktu kecil masuk parit gitu ya dan sebagainya. Itu adalah bagian dari proses belajar. Kita coba lagi, kita kayuh lagi sepedanya dan terus sampai kemudian bisa lancar. Refleksikan Bapak Ibu dan diskusikan. Refleksi adalah bagian yang terpenting. Diskusi, jangan hanya sendirian refleksinya. Kita diskusi dengan fasilitator, pengajar praktek, dan sesama peserta di pendidikan guru penggerak. Refleksi ini perlu menjadi kebiasaan kita semua. Sediakan waktu. Sesibuk apapun Ibu Bapak semua, sediakan waktu, luangkan waktu untuk melakukan refleksi, baik secara mandiri maupun secara bersama-sama. Karena refleksi ini adalah kunci penting untuk kemajuan guru, untuk memberikan inovasi-inovasi pembelajaran di murid. Ini bukan saja dalam konteks Indonesia, ini di seluruh konteks di berbagai macam negara, baik negara yang sudah maju maupun yang menuju ke sana. Refleksi untuk guru-gurunya adalah fondasi bagi kemajuan guru-guru kita. Akhir kata Bapak Ibu, mohon izin saya ada refleksi sedikit yang sudah saya sampaikan untuk calon guru penggerak di angkatan-angkatan sebelumnya. Mohon izin saya sampaikan untuk Ibu Bapak semua yang akan ikut di program pendidikan guru penggerak angkatan ketiga. Sucikanlah hati untuk basuh jiwa. Bawalah sukacita untuk para cendekia muda, para masa depan bangsa Indonesia. Wahai pendidik bumi Ibu Pertiwi, berjanjilah pada diri. Berjuanglah untuk raih mimpi masa depan negeri. Tunaikanlah bakti sepenuh hati. Jalan kita penuh perjuangan, penuh lika-liku turunan dan tanjakan. Kita akan tempuh dengan ketekunan dan keteguhan, dengan kekuatan doa dan harapan. Wahai sahabatku para pendidik, belajarlah dan berikanlah yang terbaik untuk anak didik harapan masa depan. Buka mata, telinga, hati mereka dengan luasnya pengetahuan. Merdekakan imajinasi dan kreativitas mereka. Hargai keunikan, suara, dan makna setiap siswa. Berikan mereka kepercayaan dan keberanian untuk bertanya tentang apa saja di hati, kepala, dan sekitar mereka. Jadilah suri tauladan bagi perjuangan bangsa. Bersetialah pada sikap adil dan bijaksana. Pegang teguh filosofi bangsa Pancasila dan semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Jadilah pembelajar yang tak berkesudahan. Jadilah teladan bagi kemajuan pendidikan. Rentangkan sayap, bentangkan angan. Raih bintang menjauh di atas awan. Semoga kemurahan dan kerahmatan, serta limpahan keberkahan Tuhan akan selalu iringi setiap langkah dan kegiatan menuju tujuan yang kita cita-citakan. Indonesia Raya, Indonesia Makmur Sentosa, Indonesia Bahagia, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Mas Menteri, Bapak Ibu yang saya banggakan, selamat pada yang sudah lulus sekali lagi. Saya ucapkan selamat menempa diri di program pendidikan guru penggerak untuk menjadi generasi baru pemimpin pendidikan Indonesia sesudah lulus ya tentunya. Teruslah belajar dan berbagi.
buktikanlah bahwa tujuan Ibu Bapak mengikuti program ini adalah untuk anak-anak Indonesia yang tercinta. Murid-murid Ibu Bapak di kelas dan di sekolah untuk melahirkan generasi pembaharu masa depan bangsa dan negara yang amat kita cintai. Jadikanlah diri menjadi teladan, pembangun semangat, dan pemberdaya untuk kemandirian dan kemerdekaan semua anak Indonesia. Tut Wuri Handayani. Kita ciptakan manusia yang merdeka. Merdeka belajar untuk murid-muridnya, merdeka belajar untuk para pendidiknya. Akhir kata, mohon berkenan Mas Menteri untuk membuka pendidikan guru penggerak angkatan ketiga ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Dirjen yang telah memberikan arahan, semangat, dan motivasi bagi para calon guru penggerak Angkatan 3 ini. Berikutnya, saat yang dinanti oleh kita semua, sebagai penambah motivasi para calon guru penggerak Angkatan 3 ini, mari kita simak bersama arahan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang sekaligus akan membuka secara resmi pendidikan guru penggerak Angkatan 3 siang hari ini. Yang terhormat Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Iwan Syahril, Ibu dan Bapak guru, calon guru penggerak Angkatan ketiga, serta para hadirin yang berbahagia. Baru saja 1 pekan yang lalu, saya berdialog dengan 2 orang calon guru penggerak Angkatan 1 dan kedua murid mereka. Dan sampai hari ini, perasaan saya terhadap Ibu dan Bapak guru masih belum berubah, yaitu kagum dan bangga. Saya mendengar sendiri bagaimana Ibu dan Bapak calon guru penggerak punya tekad yang begitu besar untuk memperbaiki pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Tidak hanya itu, para calon guru penggerak terus berupaya memberikan kontribusi nyata kepada ekosistem pendidikan untuk mencerdaskan lingkungan sekitarnya. Itulah kenapa namanya guru penggerak. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengingatkan bahwa Ibu dan Bapak sekalian adalah guru-guru terpilih yang akan menentukan masa depan pendidikan di Indonesia. Ya, itulah esensi dari guru penggerak. Para pendidik yang terus mau belajar dan berkembang dan berani memimpin perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk angkatan ketiga ini ada 2.801 guru yang dinyatakan lolos seleksi dari total pendaftar lebih dari 20.000 orang. Sungguh seleksi yang sangat ketat. Oleh karena itu, saya berharap Ibu dan Bapak memanfaatkan kesempatan mengikuti program pendidikan guru penggerak ini sebaik mungkin. Selama 9 bulan ke depan, Ibu dan Bapak akan menjalani pembelajaran yang bermakna, berdampak, dan penuh refleksi. Kami juga telah menyeleksi fasilitator dan pengajar praktek untuk menjadi teman belajar Ibu dan Bapak. Saya berharap Ibu dan Bapak calon guru penggerak bisa menjalin komunikasi yang baik dengan para fasilitator dan pengajar praktek untuk mengoptimalkan proses belajar. Ibu dan Bapak guru yang saya hormati, selama 9 bulan ke depan, Ibu dan Bapak akan menghadapi berbagai macam tantangan. Namun saya yakin para calon guru penggerak adalah orang-orang yang mampu mengubah tantangan menjadi kesempatan dan akan menemukan kemenangan di tengah segala keterbatasan. Tetaplah semangat demi masa depan anak-anak kita, demi terwujudnya merdeka belajar. Dengan sambutan ini, saya buka program pendidikan guru penggerak angkatan ketiga secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Dengan demikian, 2.800 calon guru penggerak dari program pendidikan guru penggerak angkatan 3 sudah dapat mulai melakukan pendidikan karena sudah dibuka secara resmi tadi oleh Mas Menteri ya. Terima kasih sekali lagi atas perkenan Mas Menteri yang telah berkenan untuk memberikan arahan, motivasi, serta membuka secara resmi kegiatan program pendidikan guru penggerak angkatan 3. Bapak Ibu, para undangan dan juga para peserta program pendidikan guru penggerak angkatan 3 yang kami banggakan,
Sebelum memulai program pendidikan guru penggerak angkatan 3 ini, ada satu kisah menarik yang akan kita sama-sama lihat di sini, yang akan dibagikan juga kepada para calon guru penggerak mengenai inspirasi memodifikasi media pembelajaran dengan aplikasi kekinian yang menarik dan dapat memotivasi murid untuk tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Nama saya Isnaini Sumiarsi. Saya guru SMP Negeri 6 Cilacap, Jawa Tengah. Jarak generasi saya dengan murid saya 10, 20, 30. Segini. Gitu saya berbelas enggak dong joget TikTok terpesona. Sudah seperti beda dunia. Tatap muka saja seperti itu. Gimana dengan Zoom? Saya terus berpikir keras mencari tahu apa yang murid-muridku suka. Nah, jadi pada penugasan aksi nyata di modul Filosofi Pendidikan Nasional, saya gunakan aplikasi TikTok untuk media presentasi murid. Mereka presentasi sistem perpindahan kalor dan sistem pencernaan karbohidrat dan lemak. Lalu pada penugasan aksi nyata di modul 1.2, saya membuat fanpage di Facebook untuk menumbuhkan literasi pada murid. Setelah mengikuti kegiatan guru penggerak, saya merasa lebih percaya diri karena mendapat tambahan pengetahuan, tambahan rekan sejawat, dan menambah jaringan saya. Awalnya, kegiatan ini hanya sebagai program pengisi liburan murid di kelas saya. Tapi sekarang sudah menjadi agenda rutin setiap hari Kamis untuk satu sekolah. Di literasi kali ini, Pak Eka akan membahas tentang berkebun. Siapa di sini sobat literasi yang suka berkebun? Bahkan saya beranikan diri menggerakkan guru-guru lain dan perkumpulan orang tua untuk ikut bergabung bersama kami. Prinsipnya, biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri, menikmati setiap waktu di usia mereka, walau belajar menjadi kewajiban mereka. Ya, biarkan mereka belajar dengan caranya sendiri. Biarkan mereka merdeka untuk belajar. Dan mungkin inilah saatnya kita, para guru dan orang tua yang jadi muridnya. Salam guru penggerak. Ya, dengan demikian kita tadi ikuti bersama bahwa Ibu Isna ini seorang calon guru penggerak dari program pendidikan guru penggerak angkatan 1 dari SMP Negeri 6 Cilacap, Jawa Tengah, membagikan ilmunya kepada kita semua, membagikan pengalamannya dalam menciptakan metode pembelajaran yang baru ya, yang lekat dengan dunia anak-anak saat ini, yaitu melalui aplikasi TikTok. Baik Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya video tentang kisah pengalaman dari Ibu Isna itu tadi, maka usai sudah pembukaan program pendidikan guru penggerak angkatan 3 pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan juga kepada para gubernur, para wali kota, bupati, dinas pendidikan
selalu mensupport baik moral maupun spiritual pada guru, Bapak dan Ibu sebagai upaya menciptakan sebanyak-banyaknya guru penggerak yang dapat menginspirasi sekaligus mewujudkan merdeka belajar bagi peserta didik. Terima kasih pula kami ucapkan kepada para pengajar praktik, instruktur, fasilitator yang selalu semangat dalam membimbing para calon guru penggerak. Selanjutnya, para tamu undangan berkenan meninggalkan ruang virtual, tetapi bagi para pengajar praktik, instruktur, fasilitator, dan calon guru penggerak, kami mohon untuk tetap berada di dalam ruang webinar ini. Jangan leave terlebih dahulu karena akan ada pemberitahuan teknis sesaat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.